Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah udara Magelang tidak pernah sehangat Jakarta. Maya, 30 tahun, menarik napas dalam-dalam, merasakan dingin dan kelembapan menusuk paru-parunya. Suaminya, Dika, 30 tahun, tersenyum lebar sambil menggendong putri kecil mereka, Kania, yang berusia 5 tahun. Lihat sayang, segar kan? Ini udara asli desa, kata Dika bersemangat. Mereka baru saja pindah ke desa Banjarwangi, sebuah dusun terpencil di lereng bukit di Magelang, Jawa Tengah. Dika, seorang manajer proyek konstruksi, ditugaskan memimpin proyek pembangunan jalan tol di area tersebut. Mereka memutuskan untuk mengontrak rumah di desa itu selama setidaknya 2 tahun. Demi menghemat biaya dan agar Dika lebih dekat dengan lokasi kerja. Rumah kontrakan mereka adalah rumah joglo tua yang besar, di sekelilingi pagar bambu yang mulai lapuk. Halamannya ditumbuhi pohon kenanga dan kamboja yang rimbun, memberikan suasana yang damai sekaligus suram. Saat mobil mereka berhenti di depan rumah, beberapa pasang mata penduduk desa telah mengamati mereka dari balik jendela dan pagar. Tatapan mereka bukan tatapan ramah ingin tahu, melainkan tatapan penuh selidik dan kecurigaan. Penduduknya ramah-ramah ya, bisik Maya pada Dika, menyembunyikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Mereka cuma belum terbiasa ada pendatang, Mai. Kita akan membawa kemajuan ke desa ini, jawab Dika optimis. Saat Maya melangkah masuk, ia merasakan hawa dingin yang jauh lebih ekstrim daripada suhu udara. Dan ia juga mencium bau yang sangat aneh. Bukan bau apek, melainkan bau tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga melati yang sangat kuat dan menyeruak. Selamat datang Bu, sapa Pak Karto, tetangga sekaligus penjaga rumah kontrakan yang ditunjuk oleh pemilik lama. Pak Karto adalah pria tua berjanggut putih dengan mata yang selalu terlihat sayu dan menghindari kontak mata. Saat Pak Karto bersalaman dengan Maya, ia segera menarik tangannya. Wajahnya terlihat pucat. Ia menatap Maya dengan pandangan ketakutan yang mendalam, lalu menunduk. Ada apa Pak Karto? Tanya Dika. Tidak apa-apa Pak, hanya ibu ini auranya seger sekali. Semoga betah tinggal di sini ya, jawab Pak Karto. Suaranya bergetar. Ia segera undur diri, seolah Maya adalah api yang membakar. Maya bingung. Ia tahu aura yang dimaksud Pak Karto bukan merujuk pada kecantikannya. Ia merasa kedatangan mereka disambut, tetapi sekaligus diwaspadai. Di atas sebuah bukit kecil terpisah dari desa Banjarwangi oleh hutan bambu yang rapat, berdirilah sebuah gubuk reot. Di dalamnya duduk bersila Ki Roso, seorang dukun ilmu hitam yang terkenal kejam di 3 kabupaten. Usianya sekitar 60 tahun, dengan kulit yang menghitam legam karena ritual dan mata yang selalu memerah. Ki Roso sedang menyelesaikan ritualnya untuk mendapatkan tumbal baru. Ilmu hitamnya sudah mencapai batas dan ia membutuhkan energi pancaran cahaya wening aura wanita suci atau wanita dengan hati yang sangat murni untuk meningkatkan ilmunya ke tingkat jengges warok, di mana ia bisa menguasai jin-jin kelas atas dan tak terkalahkan.
Selama berbulan-bulan Kiroso mencari di desa-desa sekitar tetapi tidak menemukan target yang pas. Semua wanita memiliki aura yang bercampur aduk, tidak cukup murni. Malam itu saat ia menutup matanya melakukan terawangan, aura kemurnian itu datang sangat terang seperti bintang yang jatuh ke tengah desa Banjarwangi. Kiroso tersenyum keji, aura itu begitu kuat, begitu jernih, dan begitu segar, sehingga ia langsung tahu inilah tumbal yang ia cari. Ia melihat gambar rumah joglo tua, suami yang optimis dan seorang anak perempuan yang tidur pulas, namun fokusnya adalah pada Maya. Maya, aura yang murni, kalian datang tepat pada waktunya. Kiroso segera memulai ritual pertamanya, mengikat dan menanamkan rasa takut. Ia mengambil rambut Maya yang entah bagaimana bisa ia dapatkan dan mulai membakarnya di atas wadah tembaga kecil sambil merapalkan mantra pemanggil. Malam pertama di rumah baru, Kania tidur pulas di kamar depan. Dika sudah terlelap karena kelelahan membongkar barang. Hanya Maya yang masih terjaga, perasaannya tidak enak. Bau melati yang tajam dan menusuk hidung tak kunjung hilang. Maya beranjak ke kamar mandi. Saat ia mencuci muka, ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang berembun. Di pantulan itu wajahnya terlihat sangat lelah dan pipi kirinya muncul goresan samar berwarna merah, seperti bekas cakaran yang sangat tipis. Maya panik, ia menyentuh pipinya, tidak ada apa-apa di kulitnya. Ia menyeka embun di cermin, goresan merah itu hilang. Ia mengabaikannya, ia mematikan lampu dan kembali ke kamar. Saat ia membaringkan diri ke ranjang, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari ruang tamu. Krik, 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 krik. Itu adalah suara ayunan yang berderit, padahal mereka tidak punya ayunan. Penasaran, Maya bangkit pelan. Ia menyusuri lorong menuju ruang tamu. Di sana ia melihat kursi goyang kayu tua yang ditinggalkan pemilik lama. Kursi itu bergerak sendiri, maju mundur dengan ritme yang sangat pelan dan pelan. Maya membeku di ambang pintu, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu adalah angin. Namun semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba kursi goyang itu berhenti. Di atas kursi goyang itu kini duduk sesosok wanita tua yang sangat kurus. Rambutnya putih acak-acakan, mengenakan kebaya hitam yang usang. Wanita itu tidak memiliki mata, hanya 2 lubang hitam pekat di rongga matanya. Wanita itu menoleh ke arah Maya, meskipun tanpa mata. Maya merasakan tatapan tajam yang menusuk jiwanya. Sosok itu mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk lurus ke arah Maya. Selamat datang, Nyonya baru. Sudah lama aku menunggumu. Suara itu serak seperti gesekan batu. Maya menjerit, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia mundur ke kamar, membanting pintu dan menguncinya. Ia membangunkan Dika dengan tubuh gemetar. Dika, bangun. Ada di luar. Ada hantu di kursi goyang. Dika setengah sadar memeluk Maya erat-erat. Kamu cuma mimpi sayang, kita baru pindah. Tenang ya, ini cuma rumah tua. Dika meyakinkan Maya dan akhirnya Maya kembali tertidur. Meskipun tidurnya dipenuhi mimpi buruk tentang wanita tua tanpa mata yang terus mengawasi. Keesokan harinya Maya bangun dengan kelelahan yang luar biasa. Ia menceritakan apa yang ia lihat, tetapi Dika hanya menganggapnya sebagai efek stres pindahan. Di dapur, saat Maya membuat teh, ia melihat ada yang aneh di kelasnya. Di dalam kelasnya mengambang 7 kuntum bunga melati segar. Kelas itu bersih, baru diambil dari rak. Tidak mungkin melati itu ada di sana. Ia mengambilnya, menciumnya. Aroma melati itu sangat tajam, sama persis dengan bau yang ia cium saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Ini bukan kebetulan, pikir Maya, ini pesan.
Maya mulai merasa paranoid. Ia meminta Dika untuk segera mencari orang yang bisa membersihkan rumah itu secara spiritual. Namun Dika menolak. Jangan buang uang untuk hal-hal klinik, Mai. Kita baru pindah, mungkin rumah ini hanya butuh dibersihkan secara total. Dika pergi bekerja, Maya tinggal sendirian dengan Kania. Saat siang, Kania bermain boneka di teras. Tiba-tiba, Kania berlari masuk sambil menangis histeris. Mama, ada nenek. Nenek itu mau ambil Kania. Nenek? Nenek mana, nak? Tanya Maya panik. Nenek yang rambutnya kayak sarang burung. Dia di pohon kamboja. Dia senyum ke Kania. Maya segera berlari ke teras. Di sana tidak ada siapa-siapa. Namun di bawah pohon kamboja tergeletak sehelai kain kebaya hitam usang yang persis seperti yang dikenakan oleh sosok yang ia lihat di malam hari. Ketakutan Maya mencapai puncaknya. Ia segera membawakannya ke dalam, mengunci semua pintu dan jendela. Saat ia mengunci pintu kamar utama, ia melihat bunga melati itu kini berserakan di depan ambang pintu, seolah diletakkan di sana dengan sengaja. Jumlahnya tidak terhitung. Maya tahu sosok itu bukan hanya mengganggunya, tapi kini mengincarkannya juga. Di gubuknya di bukit, Kiroso tersenyum puas. Tumbalnya sudah terikat dan takut. Ketakutan adalah pintu gerbang yang memudahkan aura murni itu ditarik keluar. Kiroso tahu Dika adalah penghalang. Suami Maya memiliki pikiran yang terlalu logis dan tebal. Sulit ditembus sihirnya. Ia harus menyingkirkan Dika sementara waktu atau membuatnya tidak berdaya. Malam itu Kiroso memulai ritual kedua pelepas sukma jaga, melepaskan penjaga jiwa. Ia membutuhkan tanah kuburan tua dan darah ayam cemani. Setelah semua bahan terkumpul, Kiroso merapalkan mantra dengan suara mendesis. Tujuannya membuat Dika bermasalah di tempat kerja atau sakit parah agar ia menjauh dari Maya. Saat Kiroso merapalkan mantra di rumah kontrakan, Dika sedang beristirahat sambil menonton berita. Tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seolah ada paku yang menusuk-nusuk otaknya. Ia menjerit kesakitan dan badannya langsung demam tinggi. Mai, tolong Mai, kepalaku sakit sekali, raung Dika. Maya panik, ia segera memegang kening Dika. Panasnya tidak wajar, seperti bara api. Keesokan paginya, Dika tidak bisa bangun. Maya terpaksa memanggil dokter dari kota. Dokter mengatakan Dika menderita migrain akut dan demam tinggi karena stres. Tidak ada yang aneh, dokter hanya memberi obat pereda nyeri dan penurun panas. Namun obat itu tidak mempan, Dika terus mengerang kesakitan. Maya tahu ini bukan sakit biasa, dukun itu telah menyerang Dika. Maya memutuskan ia harus mencari bantuan spiritual meskipun Dika melarangnya. Maya pergi ke warung terdekat dan bertanya tentang orang pintar di desa itu. Di sini yang paling jago ya Kiroso, tapi beliau terkenal dengan ilmu hitamnya, Bu. Di bukit sana, kata ibu pemilik warung dengan mata melirik ke atas, menunjukkan rasa takut. Maya terkejut. Kiroso? Sebenarnya Maya ingin mencoba ke sana, hanya saja tempatnya cukup sulit untuk dilalui. Ditambah lagi beliau terkenal dengan ilmu hitamnya. Selain beliau, ada lagi, Bu, yang baik. Ibu warung itu kemudian menunjuk ke arah gang kecil di ujung desa. Coba ke Mbah Pawiro. Beliau dulu murid Kiroso, tapi sudah tobat. Beliau dulunya hanya bantu-bantu. Malam harinya setelah Kania tidur dan Dika mengerang kesakitan di kamar, Maya menyelinap keluar. Ia berjalan di gang sempit yang gelap menuju rumah Mbah Pawiro. Rumah Mbah Pawiro sangat sederhana, dikelilingi pagar bambu yang rapi. Mbah Pawiro, seorang kakek tua yang ramah dengan sorot mata yang teduh, menyambut Maya. Silahkan masuk, Nduk. Saya sudah tahu kedatanganmu, kata Mbah Pawiro. Maya langsung menceritakan semua yang terjadi, bau melati, kursi goyang, Kania, dan sakit Dika. Mbah Pawiro menghela napas panjang. Nduk, kamu datang ke tempat yang salah. Bukan desanya yang salah, tapi auramu yang terlalu murni. Itu yang membuatmu menjadi sasaran empuk. Kiroso sedang mencari pancaran cahaya wening untuk menaikkan ilmunya ke tingkat tertinggi.
Jika dia berhasil, dia akan jadi penguasa di daerah ini dan hidupmu akan hilang. Jelas Mbah Pawiro. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Suami saya sudah diserang. Suamimu hanya digeser, Nduk, dibuat tidak berdaya sementara waktu. Targetnya tetap kamu, kata Mbah Pawiro. Ia kemudian memberikan Maya sebuah jimat kecil yang terbuat dari kayu dan diikat benang putih. Ini adalah bakaran awal, hanya untuk menahan. Kamu harus kembali ke rumah dan pasang benda ini di atas pintu utama. Jangan pernah mencopotnya, dan yang paling penting, jangan pernah tidur sendirian di rumah itu. Maya bergegas pulang. Ia memasang jimat itu di atas kusen pintu utama. Saat jimat itu terpasang, terdengar suara desisan marah dari arah pepohonan kamboja di halaman. Energi dingin yang tadi menyelimuti rumah kini terasa memantul kembali. Maya tahu pertempuran telah dimulai dan ia sendirian menghadapi kekuatan gelap Kiroso. Sementara itu, di gubuknya Kiroso sangat murka. Kurang ajar. Siapa yang berani memasang pagar di tumbalku? Kiroso segera melakukan penerawangan. Ia melihat jimat pagaran itu dan melihat wajah Mbah Pawiro yang menjadi pelindung. Pawiro, kamu berkhianat. Kiroso tahu pagaran itu hanya bersifat menahan, bukan menghancurkan. Ia harus segera bertindak sebelum Maya mencari bantuan yang lebih kuat. Kiroso memanggil jin andalannya, jin Blorong yang berwujud ular besar bersisik emas dan setan gundul yang berwujud anak kecil berkepala botak. Pergi, hancurkan pagar itu dan seret wanita itu ke sini, tapi jangan lukai raganya. Aku hanya butuh sukma murninya, perintah Kiroso. Malam itu saat Maya menjaga Dika yang terbaring lemah, ia merasakan energi dingin yang luar biasa masuk ke dalam rumah. Bau melati dan bau anyir kini bercampur menjadi satu. Maya melihat jin Blorong yang berwujud ular raksasa dengan mata merah menyala merayap di dinding luar dan setan gundul yang menatapnya dari jendela. Mereka mengepung rumah itu. Maya memeluk Kania yang tidur di sebelahnya sambil menggenggam tangan Dika yang panas. Ia tahu pagaran dari Mbah Pawiro akan segera hancur. Maya mendengar suara-suara retakan yang sangat keras dari kusen pintu utama. Krak! Jimat kecil itu pecah dan energi dingin itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Maya berteriak. Ia tidak bisa lari. Entitas-entitas itu sudah ada di dalam. Ia melihat setan gundul sudah berada di kaki ranjangnya, tertawa cekikikan, dan jin Blorong melilitkan tubuhnya di tiang tengah kamar. Targetnya sekali lagi adalah dirinya. Setan gundul melompat ke ranjang, mengulurkan tangan kecilnya yang dingin ke arah leher Maya. Ikut nenek main, bisik setan gundul dengan suara anak kecil yang sangat mengerikan. Maya memejamkan mata. Ia sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Maya sudah siap pasrah. Ia memejamkan mata, menunggu sentuhan dingin dari tangan setan gundul yang mengincar lehernya. Ia memeluk erat Kania. Air mata mengalir membasahi rambut putrinya. Tepat sebelum tangan kecil setan gundul menyentuhnya, sebuah suara ledakan keras terdengar dari luar, bukan dari gubuk Kiroso, melainkan dari arah timur. Blur! Ledakan itu bukan suara petir, melainkan gelombang energi panas yang luar biasa. Energi itu menembus dinding rumah tanpa merusak fisiknya. Gelombang panas itu langsung menghantam setan gundul dan jin Blorong. Setan gundul menjerit melengking kesakitan, terlempar dari ranjang hingga membentur dinding kamar. Tubuhnya berasap hitam. Jin Blorong yang melilit di tiang langsung mengkerut dan menyusut seolah tertekan oleh radiasi suci yang tiba-tiba muncul. Kedua entitas itu panik, mereka saling pandang. Aura seram mereka kini bercampur dengan ketakutan. Mereka tahu ini bukan perlawanan dari Mbah Pawiro, ini adalah serangan balik dari entitas yang jauh lebih kuat, atau seorang praktisi spiritual yang ilmunya berada di tingkatan yang berbeda.
Kita mundur, ada kiriman balik, raung Jin Blorong. Suaranya serak dan kesakitan. Kedua pesuruh Kiroso itu segera menghilang, lenyap di telan kegelapan malam, meninggalkan bau belerang dan anyir yang menyengat. Maya membuka mata, ia terengah-engah. Dika masih mengerang kesakitan karena demam tinggi. Tapi Maya dan Kania selamat, rumah itu kini hening. Tetapi hawa di dalamnya terasa panas, bukan dingin, seolah baru saja dilalui oleh api spiritual yang besar. Siapa yang menolongnya? Maya menoleh ke timur, ke arah datangnya gelombang energi panas itu. Di balik rimbunya pohon-pohon, ia melihat cahaya keemasan yang berkedip sebentar lalu menghilang. Ia sadar hidupnya diselamatkan oleh serangan balik mendadak yang entah dari mana asalnya. Jauh di kota dingin Wonosobo, sekitar 2 jam perjalanan dari desa Banjarwangi, Mbah Margono 70 tahun sedang duduk bersila di rumahnya yang sederhana. Mbah Margono adalah seorang praktisi spiritual yang dihormati, dikenal karena ilmu hikmah dan kejawen putihnya yang sangat tinggi. Saat tengah malam ketika Kiroso melancarkan serangan dan Jin Blorong mencoba mencabut sukma Maya, Mbah Margono yang sedang meditasi tiba-tiba merasakan getaran energi yang sangat dahsyat. Ini adalah gelombang aura hitam dan aura putih yang saling berbenturan. Gelombang hitam itu tebal, berbau darah dan kemenyan busuk. Jelas merupakan energi ilmu hitam tingkat tinggi dari seorang dukun yang sedang mencari tumbal. Namun yang menarik perhatian Mbah Margono adalah aura putih di dalamnya, aura kemurnian seorang wanita yang sedang menjadi sasaran. Dan di tengah benturan itu muncul gelombang energi keemasan yang murni dan sangat panas, yang langsung menghalau gelombang hitam. Mbah Margono membuka mata, ia tersenyum tipis. Kiroso, kau melanggar batas lagi, dan ada yang berani melawanmu, gumam Mbah Margono pelan. Mbah Margono tahu energi keemasan itu berasal dari sebuah entitas pelindung yang dikirimnya dari jauh. Atau mungkin energi murni dari tempat suci yang kebetulan berdekatan. Yang pasti perempuan yang menjadi target itu sedang dalam bahaya besar dan kini berada di bawah perhatian sosok spiritual tingkat tinggi. Mbah Margono segera melakukan terawangan singkat. Ia melihat rumah joglo tua, Dika yang sakit dan Maya yang ketakutan. Ia tahu Kiroso tidak akan berhenti, tumbal itu terlalu berharga. Keesokan harinya Maya tidak membuang waktu. Dika masih demam tinggi, jadi ia menitipkan Kania pada tetangga yang baru dikenalnya. Dengan hati-hati Maya kembali mendatangi rumah Mbah Pawiro. Mbah Pawiro tampak pucat dan gelisah saat menyambut Maya. "Duk, kamu selamat." "Alhamdulillah," kata Mbah Pawiro. "Maafkan saya, bakaran saya terlalu lemah untuk serangan sekuat itu. Kiroso marah besar." "Mbah, siapa yang menolong saya semalam?" Tiba-tiba ada energi panas yang menghalau mereka, tanya Maya, matanya penuh harap. Mbah Pawiro mengangguk perlahan. Ia merapalkan mantra dan mengambil segenggam pasir yang diletakkan di atas piring tanah liat. Ia menutup mata sebentar, lalu menunjuk ke utara. "Energi itu datang dari jauh, Nduk. Itu bukan manusia biasa. Itu adalah entitas kiriman yang sangat kuat. Kemungkinan besar dari seorang guru spiritual di Wonosobo," jelas Mbah Pawiro. "Wonosobo? Siapa dia, Mbah?" "Beliau adalah Mbah Margono. Beliau adalah seorang yang sangat disegani, ilmunya tinggi, dan beliau adalah penentang keras ilmu hitam," jawab Mbah Pawiro. Wajahnya terlihat lega sekaligus takut. Kiroso sangat takut pada beliau karena ilmunya bersih dan berlawanan dengan kegelapan. Mbah Pawiro menatap Maya dengan serius. "Nduk, saya tidak bisa menolongmu lagi. Bakaran saya sudah pecah. Kiroso akan menyerang lagi malam ini. Dan kali ini dia akan datang sendiri. Kamu harus segera bertindak." Mbah Pawiro kemudian menasihati Maya dengan desakan. "Pergilah ke Wonosobo, Nduk. Temui Mbah Margono. Hanya beliau yang punya kekuatan untuk menetralkan pancaran cahaya wening di tubuhmu, sehingga Kiroso tidak lagi mengincarmu.
Beliau juga punya kekuatan untuk menghancurkan Kiroso di medan astral. Mbah Pawiro kemudian berbisik, "Ingat, Nduk, waktu kalian sangat sempit. Kiroso sudah tahu kamu mencari pertolongan. Dia akan menyerangmu dalam perjalanan atau malam ini juga." Maya mengangguk. Ia tahu perjalanan ke Wonosobo adalah satu-satunya jalan keluar. Ia harus membawa Dika dan Kania bersamanya. Rumah kontrakan ini sudah menjadi zona perang. Maya kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Ia segera membangunkan Dika. "Dika, kita harus pergi sekarang. Kita akan ke Wonosobo mencari Mbah Margono. Nyawa kita terancam," kata Maya tegas. Meskipun masih demam, Dika menyadari bahwa kesembuhannya hanya akan terjadi jika mereka lolos dari serangan ini. Mereka segera mengemas barang-barang seadanya. Sore itu, di bawah langit Magelang yang mendung, mobil mereka meninggalkan desa Banjarwangi. Saat mobil mereka melaju melewati hutan bambu di perbatasan desa, Maya merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia melirik ke kaca spion belakang. Di sana, ia melihat sosok Kiroso berdiri di tengah jalan yang berjarak ratusan meter dari mereka. Kiroso tidak bergerak, tetapi tangannya terangkat. Gelombang hitam pekat menyembur dari telapak tangan Kiroso mengarah ke mobil mereka. Itu adalah serangan spiritual yang diarahkan untuk membalikkan mobil mereka atau membuat mesinnya mati total. "Dika, cepat, cepat!" teriak Maya, memeluk Kania yang sudah tertidur pulas. Tepat saat gelombang hitam itu nyaris menyentuh mobil mereka, cahaya kemasan yang sama muncul lagi. Kali ini dari arah barat laut atau dari arah Wonosobo. Cahaya itu datang seperti peluru menghantam gelombang hitam Kiroso. Duh! Benturan energi itu menghasilkan suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi dampaknya terasa nyata. Mobil mereka berguncang hebat dan bau belerang yang sangat menyengat langsung memenuhi kabin. Dika meskipun kesakitan berhasil mempertahankan kemudi. Ia menginjak gas dalam-dalam. "Dia menyerang kita, Mai, tapi dia tidak bisa menembus," seru Dika. Maya menoleh ke belakang lagi. Sosok Kiroso sudah menghilang. Tetapi di kaca spion kini terlihat siluet seorang wanita tua tanpa mata. Sosok yang pernah ia lihat di kursi goyang sedang melayang mengejar mobil mereka. Perjalanan mereka menjadi perburuan yang mencekam. Setiap kali mobil melambat, sosok itu semakin mendekat, menatap Maya dengan rongga mata hitamnya. Maya tahu entitas kiriman dari Mbah Margono hanya bisa mengalihkan serangan Kiroso. Hantu pengikat yang terikat pada rumah itu kini dikirim untuk mengejar mereka secara langsung. Mereka harus mencapai Wonosobo sebelum malam tiba, atau mereka akan menjadi tumbal di tengah jalan. Perjalanan dari Magelang menuju Wonosobo terasa seperti balapan maut. Mobil yang dikemudikan Dika bergerak cepat di jalanan menanjak yang berkelok-kelok. Malam mulai turun dan kabut tebal khas pegunungan mulai menyelimuti pandangan, membuat ketegangan semakin mencekik. Maya terus menoleh ke kaca spion. Sesekali di balik tirai kabut yang memutih, ia melihat sosok wanita tua tanpa mata itu. Sosok itu melayang di belakang mobil mereka, tidak pernah kehilangan jarak, seolah terikat erat pada aura Maya. Kehadirannya begitu dingin, membuat Kania yang tidur di jok belakang semakin gelisah dan menggigil, meskipun diselimuti tebal. "Dika, dia masih di belakang." Sosok itu semakin dekat setiap kali kita melewati tikungan, bisik Maya, suaranya parau. Dika meskipun wajahnya pucat karena demam dan kelelahan, menggenggam kemudi dengan erat. "Aku tahu, Mai, aku merasakan dinginnya. Kita harus sampai di rumahnya sebelum jam 10 malam." Tiba-tiba saat mereka memasuki kawasan hutan pinus yang gelap, lampu mobil mati total. Astaga! Dika langsung mengerem. Mereka berhenti di tengah kegelapan yang pekat. Kabut di luar jendela kini terasa sangat dekat, seolah-olah adalah tangan yang siap meraih. "Mesinnya mati, Mai, mati total." Dika panik, mencoba memutar kunci kontak berulang kali. Maya menoleh ke belakang. Sosok wanita tua itu kini sudah berdiri tepat di samping jendela mereka.
Wajahnya yang keriput menempel di kaca dengan rongga mata hitamnya. Ia menatap langsung ke Kania yang tertidur. Maya menjerit. Ia segera memeluk Kania, menutupi wajah putrinya. "Jangan sentuh anakku, pergi kamu," raung Maya. Sosok itu tidak menjawab, tetapi tangannya yang kurus dan kaku perlahan bergerak, mencoba menembus kaca dan mencapai Kania. Suara gesekan kuku di kaca membuat bulu kuduk Maya merinding. Tiba-tiba Dika berteriak, "Sial!" Dika meraih tas yang berisi bekal makanan mereka, mengeluarkan sebotol air mineral. Ia membuka tutupnya dan menyiramkan seluruh air itu ke wajahnya. Lalu dengan mata terpejam, ia merapalkan semua ayat kursi yang ia hafal sejak kecil. Dengan suara keras dan bergetar, meskipun Dika bukan orang spiritual, tekadnya sebagai suami dan ayah melepaskan energi perlindungan. Saat Dika berteriak lantang, sosok wanita tua itu tersentak. Ia menjauh dari jendela, menjerit pelan lalu menghilang di telan kabut. Sesaat kemudian lampu mobil menyala lagi. Mesin mobil menyala normal seolah tidak pernah ada masalah. "Kita lolos," bisik Dika. Kepalanya terasa pusing. "Kita harus cepat, Mai. Sosok ini hanya pengalih perhatian. Kiroso sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar." Sekitar pukul 10:30, mobil mereka tiba di sebuah dusun yang jauh lebih tinggi di Wonosobo. Di ujung jalan setapak berdiri rumah Mbah Margono. Tempat itu terlihat sangat sederhana, dikelilingi pagar batu andesit dan diterangi oleh beberapa lampu minyak yang redup. Hawa di sini jauh lebih dingin, tapi udara terasa bersih dari bau busuk dan anyir. Seorang pemuda menyambut mereka di pintu gerbang. "Kami mencari Mbah Margono, kami dari Magelang. Kami dalam masalah besar," kata Maya tergesa-gesa. Pemuda itu mengangguk tenang. "Mbah Margono sudah menunggu kalian, Bu. Silahkan masuk, sudah larut malam, kalian pasti lelah." Mereka masuk ke ruang utama rumah Mbah Margono. Di sana duduk bersila seorang pria tua berwibawa dengan sorot mata yang teduh dan dalam. Dia adalah Mbah Margono. Dia mengenakan surjan hitam dan celana panjang. "Selamat datang, Nak Dika, Nak Maya, dan cucu kecil yang kuat ini," sapa Mbah Margono menunjukkannya yang masih tertidur di pelukan Maya. "Mbah, tolong kami dikejar dukun ilmu hitam. Suami saya sakit dan kami diincar untuk dijadikan tumbal." Maya tidak bisa menahan tangisnya. Mbah Margono menenangkan. "Saya tahu aura kalian sangat jelas, Nak. Terutama kamu, Nak Maya. Cahayamu terlalu terang, itu yang membuat Kiroso tergiur." Saat Mbah Margono mengucapkan nama Kiroso, raut wajahnya berubah serius. "Dia bukan dukun sembarangan. Dia telah mencapai tingkatan ilmu yang sangat gelap, dan dia membutuhkan cahaya weningmu untuk mencapai puncaknya. Jika dia berhasil, dia akan sulit dihentikan." Tepat saat Mbah Margono selesai bicara, bau busuk belerang dan kemenyan basi langsung menyergap rumahnya. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Mbah Margono mendongak, matanya menajam. "Dia datang. Dia tidak sabar." "Siapa, Mbah?" tanya Dika, berdiri di depan Maya. "Kiroso. Dia melancarkan serangan jarak jauh. Dia tahu kalian sudah aman di sini dan dia mencoba memecah konsentrasiku," jawab Mbah Margono. Mbah Margono meminta Maya, Dika, dan Kania untuk duduk di belakangnya. Di balik perisai kecil yang ia gambar dengan kapur putih di lantai. "Jangan takut, tutup mata kalian dan baca doa apapun yang kalian tahu," perintah Mbah Margono. Mbah Margono kemudian menutup matanya, mengambil posisi meditasi yang kokoh. Dari tubuhnya, gelombang energi putih keemasan segera memancar memenuhi ruangan. Di dimensi astral, Mbah Margono langsung berhadapan dengan Kiroso. Kiroso yang berwujud bayangan gelap dengan mata merah menyala tertawa serak. "Margono, kau selalu ikut campur urusanku. Serahkan wanita itu dan aku tidak akan merusak keidamanmu." "Kiroso, kau melanggar batas kemanusiaan. Ilmu hitammu akan membinasakan dirimu sendiri. Aku datang untuk menghentikanmu," balas Mbah Margono.
Suaranya di dimensi astral tenang dan penuh wibawa. Kiroso melepaskan serangan pertama, gelombang kematian, energi hitam pekat yang membawa aura penyakit dan kesialan mengincar Mbah Margono. Mbah Margono menangkisnya dengan aura cahaya murni, menciptakan ledakan energi yang membuat jendela kaca rumahnya bergetar hebat. Di dunia nyata, lampu minyak di ruangan itu berkedip liar dan suara genteng di atap seperti dihantam benda keras. Wanita itu tumbalku, aku sudah mengikatnya sejak ia menginjakkan kaki di Banjarwangi, raung Kiroso. Mbah Margono tahu serangan jarak jauh ini tidak akan mengalahkannya, tetapi bisa melukai Maya dan Dika. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih drastis. Mbah Margono memusatkan seluruh energinya dan melepaskan pukulan Sunan Kalijaga, ilmu spiritual kejawen yang sangat tua dan murni. Energi itu melesat seperti tombak cahaya, menembus dimensi dan menghantam Kiroso. Kiroso menjerit kesakitan yang memilukan, sosoknya yang gelap terkoyak dan ia segera mundur dari dimensi astral. Margono, kau akan menyesal. Aku akan datang ke sana dan mengambil tumbalku di depan matamu, ancam Kiroso sebelum menghilang. Mbah Margono membuka mata, ia terengah-engah. Dia mundur, nak, tapi dia terluka parah. Dia akan kembali dan kali ini dia akan datang secara fisik. Kita hanya punya waktu 2 malam untuk menyiapkan pertahanan dan mencari cara untuk memutus ikatan tumbal pada anak Maya, kata Mbah Margono menatap Maya yang terlihat pucat tapi kini memiliki secercah harapan. Maya tahu pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai. Mereka baru saja menenangkan babak pengantar dan Wonosobo, kota dingin yang seharusnya memberi perlindungan, kini menjadi medan perang terakhir antara terang dan gelap. Keesokan harinya rumah Mbah Margono terasa sunyi. Mbah Margono memanggil Rian, murid kepercayaannya yang berusia sekitar 30 tahun dan dikenal memiliki kemampuan spiritual yang sangat tinggi. Rian segera tiba bersama jin pendamping setianya, Sinta, yang berwujud siluet wanita anggun namun memancarkan ratu dari bangsanya. Rian, Kiroso sudah mencapai batas kekejian. Dia mengincar tumbal yang murni untuk memperkuat ilmunya ke tingkatan yang tidak bisa kita biarkan. Dia akan datang malam ini secara fisik atau astral atau keduanya, ujar Mbah Margono, matanya tajam. Aku siap, Mbah. Saya dan Sinta akan menjadi perisai bagimu, jawab Rian mantap. Mbah Margono menoleh ke arah Maya, Dika dan Kania yang duduk di sudut ruangan. Dika sudah jauh lebih baik, demamnya turun drastis berkat energi positif dari rumah Mbah Margono. Kania meskipun masih takut terlihat lebih tenang. Nak Maya, malam ini adalah malam terakhir. Kita akan memutus total ikatan Kiroso padamu. Tapi sebelum itu, kita harus menyingkirkan dia, jelas Mbah Margono. Mbah Margono akan memimpin pertarungan, memfokuskan energi kejawen putih untuk menghancurkan ikatan sihir Kiroso dan menjaga keselamatan Maya. Rian akan menjadi perisai dan penyerang dari dimensi manusia, menggunakan energinya untuk mengunci Kiroso. Sinta, jin pendamping Rian, akan dilepas penuh untuk melakukan serangan balasan di dimensi astral, menggunakan kekuatan brutalnya untuk membuat Kiroso lumpuh dan tidak fokus. Tepat pukul 2 dini hari, udara di Wonosobo sudah dingin menjadi beku. Cahaya lampu minyak di rumah meredup dan terdengar suara tawa serak yang datang dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Ia tidak datang sendirian. Ia datang dengan fisik, berjalan kaki menembus kabut, tetapi dikelilingi oleh ribuan bayangan hitam yang berdesis, membentuk barisan gaib yang mengerikan. Di halaman rumah Mbah Margono, Kiroso berhenti, matanya yang merah menyala menatap tajam ke dalam. Margono, serahkan tumbal itu. Aku tidak mau menghancurkan rumahmu, teriak Kiroso. Suaranya mengandung aji yang membuat genteng rumah bergetar. Mbah Margono maju ke pintu. Rian berdiri di sampingnya. Kiroso, kau sudah melewati batas. Malam ini adalah akhir dari kesombongan dan ilmu hitammu.
balas Mbah Margono. Kiroso tidak membuang waktu. Ia merapalkan mantra pemanggil dan jin blorong serta setan gundul muncul di udara, siap menyerang. Selain itu, bayangan hitam yang mengelilinginya langsung menyerbu rumah Mbah Margono. "Serang!" teriak Kiroso. Rian memejamkan mata. "Sinta, lepaskan seluruh kekuatanmu. Jangan biarkan dia fokus pada Mbah Margono." Sinta muncul. Ia tidak lagi berwujud siluet anggun. Ia memancarkan aura emas yang pekat dan menampakkan wujudnya sebagai ratu dari bangsanya yang cantik menawan, membawa keris panjang. Sinta tidak menyerang bayangan-bayangan hitam rendahan itu. Ia langsung menembus dimensi menuju Kiroso di medan astral. Di medan astral, Sinta menghadap Kiroso secara langsung. Sinta tahu kelemahan Kiroso adalah fokus. Dukun ilmu hitam sangat mengandalkan konsentrasi dan ritual. Sinta melancarkan serangan yang brutal. Ia tidak mencoba bernegosiasi atau menangkis. Ia mencabik-cabik perisai astral Kiroso dengan kerisnya dan kemudian menusuk titik-titik simbol kekuatan Kiroso secara beruntun dan cepat. Di dunia nyata, Kiroso sedang berdiri tegak, tiba-tiba terhuyung dan memegangi dadanya seolah diserang penyakit jantung mendadak. Matanya melotot dan mantra pemanggilnya terhenti. "Sial, jin apa ini? Jin tingkat tinggi, jin brutal," raung Kiroso, suaranya pecah. Saat Kiroso terdistraksi dan kesakitan, bayangan hitamnya langsung kehilangan arah. Mbah Margono melihat celah. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang akar kekuatan Kiroso. "Rian, kunci dia dengan aji pambungkem. Jangan biarkan dia bergerak." "Sinta, teruslah serang," perintah Mbah Margono. Rian segera mengeluarkan energinya, merapalkan aji pambungkem atau mantra pengunci dengan cepat. Cahaya putih melesat dari tangan Rian membelenggu tubuh Kiroso di dunia nyata, membuatnya kaku di tempat. Kiroso yang kini tidak bisa bergerak dan terus diserang Sinta di dimensi astral mulai panik. "Margono, kau pengecut, lawan aku secara jantan," teriak Kiroso, suaranya tertahan oleh Ajirian. Mbah Margono maju. Ia membawa tongkat bambu kuning yang ia gunakan untuk menyerang dari jauh tempo hari. "Aku tidak butuh pertarungan jantan, Kiroso. Aku butuh keadilan, dan ilmu hitammu harus dimusnahkan hingga ke akar-akarnya," ujar Mbah Margono. Mbah Margono memfokuskan energinya pada tongkat itu, dan tongkat itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Mbah Margono merapalkan mantra pembinasa yang disebut Segoro Geni, yang bertujuan menghancurkan semua ikatan gaib yang dimiliki Kiroso, termasuk semua tumbal dan jimat yang ada di tubuhnya. Brak! Mbah Margono mengarahkan tongkat bambu kuning itu ke dada Kiroso. Di dimensi astral, Sinta segera melompat mundur, memberi ruang pada serangan akhir Mbah Margono. Saat tongkat itu menyentuh dada Kiroso, Kiroso menjerit dengan suara terakhir yang memilukan, suara yang bukan lagi suara manusia, melainkan suara ribuan jin dan entitas yang terikat padanya. Tubuh Kiroso terbakar secara spiritual. Api biru dan putih membungkus tubuhnya sekejap dan kemudian ia roboh. Tubuhnya bukan menjadi abu, melainkan menjadi gumpalan tanah hitam pekat yang dingin. Semua energi sihir dan kegelapan di dalamnya telah termusnahkan. Bau kemenyan dan belerang langsung lenyap, digantikan oleh aroma kayu dan embun pagi yang dingin. Rian terengah-engah tetapi tersenyum lega. Sinta kembali ke wujud siluet di sampingnya, terlihat lelah namun bangga. Pertarungan akhir dimenangkan oleh cahaya. Kiroso telah binasa. Meskipun Kiroso sudah musnah, Mbah Margono tahu bahwa masalah Maya belum selesai. Aura murninya, pancaran cahaya bening, sudah terekspos dan menjadi target. Jika tidak ditangani, dukun lain akan mencium jejaknya di masa depan. Pagi itu Mbah Margono melakukan ritual penutupan aura atau dalam kejawen disebut tutup sengkala. Mbah Margono meminta pembantu di rumahnya untuk menyiapkan air yang dicampur dengan kembang 7 rupa.
dan air dari 7 mata air. Maya diminta mandi dengan air tersebut dengan niat membersihkan semua sengkala yang menempel. Setelah mandi, Mbah Margono meminta sehelai rambut Maya. Ia merapalkan mantra ke rambut itu yang bertujuan untuk memutus total semua ikatan gaib yang pernah dibuat oleh Ki Roso. Rambut itu kemudian dibakar dalam dupa khusus. Inti dari ritual ini adalah menyelubungi aura murni Maya agar tidak terlihat jelas oleh mata batin makhluk halus, tanpa menghilangkan kemurnian itu sendiri. Mbah Margono meminta Maya duduk bersila. Ia memegang kepala Maya lalu memusatkan energi. Nak Maya, kemurnianmu adalah berkah, bukan kutukan. Tapi kita harus membuatnya tidak terlihat oleh kegelapan, bisik Mbah Margono. Mbah Margono kemudian memulai merapalkan mantra pengunci yang panjang dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar dengan kekuatan yang lembut. Ia menyalurkan energi melalui tangannya, menciptakan selubung spiritual di sekitar aura Maya. Selubung ini bersifat transparan bagi manusia biasa, tetapi berwarna abu-abu redup di mata batin makhluk halus, membuatnya terlihat biasa saja. Selama proses itu, Maya merasakan hawa dingin yang luar biasa, diikuti oleh kehangatan yang menenangkan. Ia merasa beban berat yang selama ini menindihnya perlahan terangkat. Ritual selesai, Maya berdiri, merasa ringan dan damai. Ia tidak lagi mencium bau melati atau amis. Sudah selesai nak, auramu kini terlindungi, kamu aman, kata Mbah Margono tersenyum tulus. Dika yang demamnya sudah hilang total dan Kania yang kembali ceria segera memeluk Maya. Keluarga itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbah Margono dan Rian. Mereka tahu mereka berutang nyawa pada kolaborasi spiritual di Wonosobo ini. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke rumah joglo di desa Banjarwangi. Mereka pindah ke kota lain yang lebih ramai, memulai hidup baru. Meskipun hidup mereka kembali normal, Maya tidak pernah melupakan malam-malam mencekam di lereng Magelang. Ia tahu dunia ini tidak hanya terdiri dari hal-hal yang terlihat, dan ia akan selamanya membawa berkah sekaligus beban dari aura murninya yang pernah menjadi incaran tumbal malam. Beberapa kali untuk menyambung silaturahmi, Maya dan Dika juga sering berkunjung ke tempat Mbah Margono, walau hanya sekedar mampir saat Maya dan Dika berlibur ke Wonosobo bersama Kania yang semakin bertambah dewasa. Mbah Margono juga melihat aura yang sudah tertutup pada Maya, sudah tidak diincar oleh makhluk astral maupun dukun yang mencarinya.